Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya dengan pelan-pelan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, ketika kita mendengarkan dua perumpamaan tadi, lalu apakah kita sudah bisa memahami apa itu yang namanya kerajaan Allah? Saya tidak menggunakan katekismus, tapi saya rasa ada beberapa hal yang memang perlu harus kita pahami, bahwa karena kerajaan Allah itu harus dinyatakan, harus diwartakan terlebih dahulu. Apa kuwi kerajaan Allah? Ketika orang Katolik tidak tahu kerajaan Allah, lalu dengan apa kita mau mewartakan kerajaan Allah itu? Wong kita sendiri tidak tahu kerajaan Allah itu. Tetapi sulit bukan bahwa kita kerajaan Allah itu yang seperti apa tuh ya? Yang bagaimana toh? Definisinya seperti apa? Tetapi di sini pada hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan seumpama apalah. Kerajaan Allah itu seumpama ini. Kerajaan Allah itu seumpama ini. Apa kesimpulan Bapak, Ibu, dan saudaraku, para katekis? Yang jelas adalah kerajaan itu, Allah itu di awalnya adalah apa? Kecil. Mungkin kerajaan Allah itu juga nggak kelihatan. Mungkin kerajaan Allah itu seperti apa? Menyenangkan, berkembang, atau yang lain-lain. Tetapi bahwa pada bagian yang pertama, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, biji yang kecil itu yang ditanamkan, bukan ditanam ya, ditabur. Karena beda antara menanam dan menabur. Ditaburkan begitu saja di kebun, lalu akan tumbuh. Dan burung-burung di udara akhirnya nanti bisa bersarang di ranting-rantingnya, karena sesawi itu nanti akan jadi pohon yang besar. Demikian pula tepung yang dikasih ragi, lalu diaduk-aduk dan seterusnya, dan tepung itu akhirnya bisa mengembang. Sekali lagi saya mau menanyakan kembali kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku, para katekis yang saya hormati, teristimewa, sudah mampukah kita mendefinisikan kerajaan Allah itu? Bagi saya, kerajaan Allah itu belum terjadi ketika Tuhan Yesus belum menyelesaikan pekerjaannya. Pada bagian awal Injil itu diceritakan mengenai kerajaan Allah. Lalu setelah pelaksanaan pekerjaan Tuhan Yesus, lalu baru kerajaan Allah itu ada.
kerajaan Allah bisa jadi adalah bagian pikiran saya. Kerajaan Allah itu kerajaan yang dinaungi, dirajai oleh Allah, yang dimana Allah meraja. Itu bisa saja terjadi di surga, bisa saja terjadi di dunia ini, bisa saja terjadi di dunia orang mati. Allah yang meraja. Tuhan Yesus sudah hadir di dunia ini, menyelesaikan seluruh pekerjaannya untuk kita semua, menebus kita semua. Lalu kita dimasukkan ke dalam kerajaannya, yaitu kerajaan Allah. Dan bagi setiap orang yang mau menerima Tuhan Yesus dan mau masuk ke dalamnya, pasti juga akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak perlu harus orang Katolik yang baik. Maksudnya baik itu tertib ke gerejanya, rajin berdoanya, dan seterusnya. Tetapi karunia Roh Kudus, karunia kerajaan Allah, karunia keselamatan itu milik Tuhan sendiri. Allah Bapa bisa memilih siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dengan cara apapun. Maka pada akhirnya saya hanya mau mengatakan pada kita semua, mari kita mencoba berusaha memaksimalkan kehidupan kita, memenuhi makna yang kita buat sendiri, makna yang sudah kita definisikan sendiri di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita memaknai bahwa di dalam kerajaan Allah itu lalu ada rasa tentram, rasa damai, lalu bisa berkembang, lalu bisa maju, bisa dan seterusnya, silakan. Itulah kerajaan Allah yang menurut definisi saudara. Dan pasti Tuhan juga mau mengizinkan kepada kita semua memberikan jawab seperti itu. Semoga kita tidak salah. Semoga kita hanya mau memuliakan Tuhan. Hanya mau berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nanti di surga. Amin. Berkah dalam.